Bangli merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Bali. Kabupaten ini terkenal dengan kerajinan bambunya yang berada di Desa Kayubihi. Salah satu pengrajin bambu yang ada di Desa Kayubihi adalah pengrajin Wijaya Tedung. Perkenalkan, nama saya Putu Wijaya, owner dari Wijaya Tedungnya sendiri. Saya beralamat dari Desa Kayubihi, Kabupaten Bali. Untuk sejarah yang lakoni untuk proses bisnis tedungnya terutama itu tahun 2013, saya masih kuliah itu juga berproses. Merintis dari nol. Tahun 2013 itu saya merintis sampai berkembang sampai saat ini. Itu sejarahnya sih, tahun 2013 memulai usaha, tapi belum memiliki sebuah toko, cuman masih diproduksi di rumah. Terus berkelanjutan tahun 2014 saya memberanikan diri untuk memasarkan produk tiang itu, cuman kendala di situ karena tiang proses sendiri, jadinya untuk mengeluarkan produk itu 1 bulan cuman bisa 2 biji waktu 2014. Itu ceritanya. Setelah berkembang, saya memberanikan merekrut 2 orang karyawan. Akhirnya setiap bulan itu ada peningkatan dari 2 menjadi 4 sampai 10. Nah, terus tahun 2016, tepatnya itu tanggal 17 Agustus 2016 itu saya sudah memiliki toko ini, walaupun tempat ini juga itu saya sebagai hari lahirnya Wijaya Tedung. Gitu. Berarti hari jadinya Wijaya Tedung tanggal 17 Agustus, tepatnya 2016. Mulai dari situ saya merekrut beberapa karyawan sampai saat ini berjumlah berapa ya kemarin? 22 orang sekarang sampai saat ini gitu. Dan untuk produksi sekarang kita bisa per hari 20 tedung. Kalau yang namanya kita berproses itu pasti adanya kendala, itu udah pasti. Mungkin dari proses awal tiang merintis tedung ini memang banyak kendala, karena membuat suatu konsep dari sebuah produk itu penting kan. Ini saya kendalanya selama 1 tahun itu adalah membuat satu konsep bagaimana kita membuat produk biar memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Di lain harga juga kita puas dalam sebuah berkarya gitu kan. Karya kita bisa dihargai gitu. Kendala yang pertama karyawan. Karena kita, contoh saya merekrut kawan itu tidak langsung karyawan itu bisa membuat produk, karena dia masih memberikan pelajaran mungkin atau mengisi waktunya untuk belajar untuk membuat tedung tersebut. Itu kendala yang pertama. Yang kedua, awal-awal saya merintis itu memang dikendala di bahan baku, karena mungkin awam pas itu bahan baku yang sangat sulit saya dapatkan. Contoh dari sticknya ini ya, contoh stick ini sebenarnya saya kemarin beli di toko bangunan, saya serut sendiri. Nah, tapi sekarang Astumkare sudah kita ada rekanan kerja gitu. Kalau di Desa Kayubihi ini memang identik dengan bambunya, karena di sini memang hutan bambu yang 80%. Makanya dijadikan desa kerajinan. Karena di Desa Kayubihi ini tidak hanya kerajinan tedung saja, tapi melainkan kerajinan dari sokasi, kerajinan bambu, sokasi, dan lain sebagainya. Yang
berbahan baku bambu. Kalau untuk proses kerajinan tedung ini memang saya sendiri di Desa Kayu ini, termasuk ada 2 saudara, cuman itu. Berarti satu keluarga memiliki 3 cabang gitu aja untuk prosesnya. Kembali ke pembicaraan yang tadi itu, kita kan suatu membuat produk itu harus ada konsepnya, tidak asal-asal membuat produk. Konsep yang saya usung di sini adalah bagaimana kita memiliki produk yang punya ciri khas sendiri kan gitu. Ciri khasnya itu kalau tedung Bangli itu bentuknya agak lengser ke keraton. Terus di dalamnya itu ada rajutan benang itu yang saya pakai konsep bunga. Istilah bunga itu ada Jepun Bali, Tunjung, bunga celang dan lain sebagainya. Makanya di sana Tiang berkreasi untuk menciptakan suatu gradasi warna yang menyerupai atau berkonsep bunga. Kalau untuk bentuk pasti ada perbedaan dari daerah Badung sama di Bangli. Itu tadi sudah saya jawab, itu kalau Badung melengkung atau ya melengkung lah keras, kalau Bangli agak lengser. Tapi secara fungsi semuanya sih sama, nggak ada bedanya. Karena tedung itu kan seperti payung dalam bahasa Indonesia itu payung untuk meneduhi lah saat mungkin pas hujan atau pas panas. Secara fungsi sama, cuman dari bentuk aja yang berbeda, gitu aja. Makna juga sama, tetapi terkadang dari penilaian orang, dari selera customer itu memang sih berbeda-beda. Ada yang suka lengser, ada yang suka melengkung. Yang penting maknanya sama, fungsinya sama, cuman berbeda bentuk aja. Gitu. Jadi untuk usaha yang Tiang geluti ini, Astungkare, saya dapat membantu teman-teman atau saudara-saudara yang memerlukan. Contoh sekarang punya karyawan, sementara ini 22 orang. Astungkare nanti kalau berkembang lagi saya mau nambah, karena saya ingin senangnya berbagi gitu. Tidak hanya ingin memperkaya diri bukan, tapi mereka juga harus bisa makan. Nah, di samping usaha niki dari karyawan-karyawan itu saat pandemi ini punya harapan untuk melangsungkan kehidupan gitu. Karena kita untuk mohon maaf ini untuk gaji ini kita memakai standar gitu, bukan di bawah tapi memakai standar gitu. Makanya Tiang terus berinovasi, membuat strategi bisnis apa yang dilakukan saat pandemi ini. Entah itu ada diskon untuk pas saat pandemi ini, itu akan mendorong juga penjualan. Karena kita yang namanya di bisnis itu tidak melulu kita hanya memikirkan membuat produk, tapi memikirkan juga strategi kita penjualan gimana, marketingnya gimana. Nanti kalau kita pintar membuat produk tapi marketing tidak bagus kan juga percuma kan gitu. Itu. Jadi untuk pandemi ini Astungkare dari penjualan ini lebih meningkat dari hari biasa, karena kita memainkan strategi, ada beberapa strategi yang kita mainkan gitu. Dari intensitas hari biasa sebelum pandemi ini mungkin 60%, pas pandemi ini Tiang lihat sampai 80-90% peningkatan dari omset penjualan.